Halo teman-teman, kenalin namaku Alves Mahoktora. Di sini aku akan membahas tentang buku yang aku baca, yaitu Dunia Shopee. Nah, di pembahasan kali ini aku akan membahas tentang salah satu bab yang ada di buku ini, yaitu tentang Socrates yang bilang bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Sebelum masuk ke pembahasan itu, aku mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman sering nggak nemuin orang-orang yang sok tahu, yang dia hanya memiliki sedikit ilmu tapi membual tentang banyak hal, dan dia yang hanya memiliki sedikit ilmu tapi kelihatan sok bisa? Mungkin teman-teman itu bertemu dengan kaum sofis. Nah, apalagi itu kaum sofis? Nanti aku akan bahas. Di buku Dunia Shopee ini ada seorang filsuf yang namanya Socrates. Di halaman 122 dia menjelaskan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang dia tahu bahwa dia tidak tahu. Di situ Socrates membandingkannya dengan dua hal, yaitu kaum sofis dan filsuf. Yang pertama aku akan menjelaskan tentang kaum sofis. Kaum sofis adalah orang-orang yang hidup di zaman Socrates pada saat itu, yang dimana dia hidup itu hanya untuk mendapatkan uang, kepintarannya hanya untuk mendapatkan uang. Ia menjelaskan tentang hal-hal ruwet untuk mendapatkan uang. Dan Socrates sendiri mengacu kaum sofis itu seperti guru-guru. Guru-guru itu adalah orang-orang yang membual tentang apapun, padahal dia sendiri tidak memiliki ilmu sama sekali. Ya, itu adalah guru yang dimaksud Socrates. Apalagi kalau orang yang hanya memiliki sedikit ilmu tapi sudah membual kesana kemari, itu yang dinamakan kaum sofis. Jadi kalau kalian masih berpikir bahwa kalian itu sudah memiliki banyak ilmu, merasa overpower, merasa paling pintar di antara teman-teman kalian, mungkin kalian harus periksa karena itu sudah termasuk kaum sofis. Nah, sedangkan seorang filsuf sendiri itu adalah orang-orang yang resah karena ketidaktahuan mereka. Socrates juga pernah bilang bahwa yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa. Itu adalah sebuah pernyataan langka di kalangan para filsuf, karena dia sudah mengakui bahwa dia itu tidak tahu apa-apa tentang kehidupan ini. Jadinya dia terus melakukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban-jawaban, untuk mengetahui apa sih dunia ini, bagaimana sih cara kerja dunia ini, bagaimana sih orang-orang itu bisa tumbuh. Begitu. Aku beranggapan bahwa orang bijaksana seperti itu adalah orang-orang yang mempertanyakan tentang kehidupan ini. Tetapi kalau kamu merasa bahwa saat ini kamu sudah memiliki banyak hal, sudah mengetahui banyak hal, tetapi kamu hanya memiliki sedikit ilmu, itu namanya tidak bijaksana. Nah, kamu merasa bahwa sudah memiliki banyak pengalaman, sudah memiliki banyak ilmu, itu kamu sudah terjebak dengan pola pikir kamu, yang dimana kamu sudah merasa bisa segalanya. Dan menurutku, orang yang tahu bahwa dia tidak tahu itu juga sebuah pengetahuan, dimana ketika kita sudah mengetahui itu, kita akan
menjadi haus belajar dan haus bertanya pada hal apapun yang kita temui di dunia, seperti apa yang terjadi di bumi, kenapa manusia bisa hidup di bumi, gimana manusia cara makan, kenapa manusia harus membutuhkan makan. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu kita ketika kita tidak tahu, ketika kita tahu bahwa kita itu tahu. Nah, ketika kamu malahan tidak tahu, kamu akan terjebak dan di situ kamu akan membual tentang hal-hal yang padahal kamu itu tidak tahu sama sekali apa yang kamu omongin. Nah, di kehidupan sehari-hari kita pun masih banyak orang-orang yang merasa sok tahu bahwa dia sudah tahu banyak hal, dan itu dibuktikan dengan masih banyaknya berita hoax-hoax yang tersebar di lingkungan kita. Kenapa bisa sih berita-berita tersebut terbongkar? Karena kita hanya membaca berita-berita tersebut itu keluarnya saja, nggak sampai dalam-dalamnya. Jadi kita, oh ada berita, kayaknya ini beneran deh, dia langsung meng-share itu. Makanya itu banyak berita-berita yang sampai saat ini masih tersebar karena ketidaktahuan mereka, karena ketidakmauan bertanya mereka. Dan ada juga berita yang menunjukkan ada bus di Gunung Bromo yang tidak kuat menanjak. Di situ salah satu penumpangnya sudah mengikatkan bahwa, Pak, ini busnya ada bau kampas rem. Tetapi supir bus tersebut tidak mau percaya. Bahkan supir bus tersebut terlihat malahan memarahi si penumpang. Akibatnya adalah bus tersebut mengalami kecelakaan di Gunung Bromo dan menghasilkan korban. Nah, itulah dampak berpola pikir dari ketidaktahuan kita, kesoktahuan kita. Jadinya begitu. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kita itu harus bisa sadar kalau orang yang bijaksana adalah orang yang tahu kalau kita itu tidak tahu. Jadinya kita harus sadar bahwa kita harus tahu nih ketidaktahuan kita, dan akan terus melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan atau merasa gelisah tentang dunia ini, tentang bagaimana cara dunia bekerja, tentang bagaimana kita bisa hidup di masa depan, dan bagaimana dunia ini bisa terbuat. Pertanyaan-pertanyaan itu yang akan mengacu pada diri kita dan akan menambah lagi wawasan kita. Jadi kita tidak boleh merasa sok si paling tahu, sok si paling mengerti, sok si paling pengalaman, karena itu termasuknya kaum sofis dan kamu nggak sadar bahwa kamu sudah terjebak. Jadinya ayo keluar ke pola pikir seperti itu dan sadarlah bahwa kamu itu belum memiliki apa-apa dan harus melakukan bertanya, dan bertanya. Makanya bertanya itu lebih sulit daripada menjawab. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Dah.